Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas final pengantar akuntansi 2. Di sini saya akan membahas tentang ekuitas pemilik, perorangan, persekutuan, dan perseteruan terbatas. Jadi langsung saja saya akan membahasnya. Jadi yang pertama ada pengertian ekuitas. Pengertian ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban struktur pemodalan suatu perusahaan dapat dilihat dari bentuk perusahaan yang ada, perusahaan perorangan. Setiap bentuk perusahaan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Perusahaan perorangan memiliki kegiatan operasional yang lebih sederhana tetapi terkendala oleh modal yang relatif kecil. Perusahaan dapat memperbesar struktur permodalan, yakni dengan membentuk persekutuan, tetapi bentuk persekutuan juga memiliki kelemahan. Contoh kelemahan tersebut, yakni perusahaan dapat saja bubar ketika salah satu pemodal keluar atau berhenti dari perusahaan tersebut. Untuk perusahaan perseroan, perusahaan ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kedua bentuk perusahaan sebelumnya, seperti mengenai permodalan dan operasionalnya. Namun, perusahaan perseroan juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Dilihat dari sudut pandang ekuitas, bentuk perusahaan yang ada atau perorangan, persekutuan, dan perseroan masing-masing memiliki karakteristik permodalan yang berbeda-beda. Modal yang pertama kali dimiliki oleh semua bentuk perusahaan adalah berasal dari setoran pemilik. Ekuitas perusahaan perorangan pertama kali akan dicatat dalam akun modal yang menyebutkan nama dari pemilik perusahaan, sedangkan ekuitas perusahaan persekutuan dicatat dalam akun yang menyebutkan nama masing-masing sekutu, dan ekuitas perusahaan perseroan dicatat dalam akun modal saham. Kemudian ada ekuitas perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan dalam perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, namun perusahaan pada umumnya sesuai dengan nama pemiliknya. Karakteristik dari perusahaan perorangan adalah pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban perusahaan hingga aset pribadinya. Ekuitas untuk perusahaan perorangan dicatat dalam akun modal, yakni diikuti dengan nama pemilik. Ekuitas pertama kali dicatat dalam akun modal pemilik ketika perusahaan menerima setoran modal dari pemilik perusahaan. Modal tersebut diukur sebesar kas atau setara kas diterima pada tanggal setoran apabila setoran modal dalam bentuk non-kas. Modal tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar atau fair value pada tanggal setor. Untuk memahaminya, perhatikanlah contoh yang akan dibahas. Pada 1 Januari 2015, Novita Anggraini mendirikan suatu perusahaan jasa salon bernama Novita Salon dengan menyetor modal berupa kas tersebut sebesar 5 juta rupiah dan peralatan salon dengan nilai wajar atau disebut dengan fair value pada saat penyetoran modal sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan transaksi tersebut, pencatatan jurnal atas penyetoran modal Novita Anggraini adalah sebagai berikut. Jadi di sini terdapat tanggal penyetoran pada tanggal 1 Januari. Kemudian kas yang didapat oleh salon Novita Salon sebesar 5 juta di kolom debit dan peralatan salon sebesar 10 juta di kolom debit. Adapun modal Novita Salon sebesar 15 juta rupiah di kolom kredit. Selanjutnya di sini ada ekuitas perusahaan persekutuan. Jadi perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dijalankan bersama.
Menurut pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdana menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih melibatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karena karenanya. Ada beberapa karakteristik persekutuan, antara lain yang pertama adalah umur perusahaan terbatas, dan yang kedua kewajiban yang tidak terbatas, dan yang ketiga kepemilikan bersama atas aset persekutuan. Jenis-jenis persekutuan di Indonesia terdiri dari dua bentuk, persekutuan firma dan persekutuan komanditer, atau disebut dengan komanditer vennootschap atau disingkat dengan CV. Ekuitas persekutuan firma. Jadi firma adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang memiliki tanggung jawab rentang, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dari persekutuan. Ekuitas persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan terdapat satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang sifatnya pasif. Sekutu tersebut hanya menyetorkan modal saja tanpa ikut campur dalam kepengurusan atau manajemen persekutuan. Namun, terdapat pula kelompok sekutu aktif yang secara langsung mengurus atau mengelola persekutuan yang bersangkutan, sehingga persekutuan komanditer atau CV memiliki dua kelompok sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian ada ekuitas perusahaan perseroan terbatas. Jadi perusahaan jenis ini atau PT merupakan perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang kepemilikannya terbatas atas saham-saham perusahaan, menarik modal dan calon pemilik dengan cara mengeluarkan saham, yang kemudian berarti bahwa pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tersebut. Oleh karena itu, modal yang disetor oleh pemilik perseroan terbatas dicatat dalam akun modal saham atau disebut dengan capital stock. Saham yang ditinjau dari jenisnya dapat dikelompokkan menjadi saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preference stock. Saham biasa atau common stock adalah jenis saham yang memiliki hak suara, hak residu terhadap laba periodik, dan hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Saham preferen atau preference stock adalah jenis saham yang memiliki hak prioritas terhadap laba yang diperoleh secara periodik dan prioritas terhadap aset pada saat dilikuidasi, tetapi tidak memiliki hak suara. Kemudian ada penerbitan penjualan saham biasa. Ketika perseroan telah resmi terbentuk melalui akta pendirian, langkah selanjutnya yakni perusahaan mulai melakukan penerbitan dan penjualan hak kepemilikan perusahaan dalam bentuk lembar saham atau saham biasa. Secara hukum, pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam pengendalian perusahaan.
jenis jumlah lembar saham yang dikeluarkan atau diterbitkan ditetapkan melalui akta pendirian perusahaan, dan modal saham yang diotorisasi atau modal dasar tersebut merupakan jumlah maksimum saham yang dapat dikeluarkan. Kemudian ada saham treasury. Saham treasury atau treasury stock adalah saham perusahaan yang telah diterbitkan dan beredar ke masyarakat, tetapi kemudian ditarik kembali atau dibeli kembali oleh perusahaan. Penarikan tersebut sifatnya hanya sementara, dan saham akan dijual kembali pada masa yang akan datang. Metode pencatatan yang sering digunakan dalam pembelian dan penjualan kembali saham adalah metode biaya atau cost method. Pembelian kembali saham yang beredar tersebut dicatat pada kolom debit akun saham treasury merupakan transaksi yang melibatkan pemilik atau pemegang saham, maka tidak boleh ada pengakuan laba rugi meskipun terdapat selisih antara harga penarikan dengan harga saat saham tersebut dikeluarkan. Pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal setiap lembar saham tanpa mengubah nilai nominal secara keseluruhan. Langkah yang dilakukan pemecahan saham yakni menarik saham dengan nilai nominal lama yang kemudian digantikan dengan saham yang memiliki nilai nominal baru, sehingga proses tersebut hanya mengubah nilai nominal saham dan jumlah lembar saham. Pemecahan saham diterapkan untuk seluruh lembar saham, baik yang belum diterbitkan, telah diterbitkan atau beredar, maupun yang ditarik kembali oleh karena secara keseluruhan ini nominal saham tidak berubah, maka peristiwa pemecahan saham tersebut tidak dicatat ke dalam jurnal, tetapi hanya dicatat dalam memorandum. Kemudian ada pembagian dividen tunai atau cash dividend. Jadi pemegang saham biasa atau pemilik perusahaan akan mengharapkan adalah pengembalian atas investasi yang mereka lakukan. Salah satu bentuk pengembalian tersebut adalah dividen. Jadi dividen merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian dividen tersebut dapat berupa tunai atau kas, saham atau bentuk aset lainnya. Biasanya salah satu agenda dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS adalah memutuskan adanya pembagian dividen. Ada 3 tanggal penting sehubungan dengan pembagian dividen. Yang pertama adalah tanggal penggunaan adalah tanggal tanggal pengumuman adalah tanggal di mana Dewan Direksi mengumumkan secara resmi pembagian dividen kepada para pemegang saham dengan mencatatnya pada kolom debit akun dividen dan para kredit akun utang dividen. Kemudian yang kedua, tanggal pencatatan, yakni tanggal di mana kepemilikan saham ditentukan dalam angka untuk mengetahui secara pasti kepada siapa dividen tersebut dibagikan. Dan yang ketiga, tanggal pembayaran, yakni tanggal ketika perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham dengan mencatat pada kolom debit akun utang dividen dan kolom kredit akun kas. Kemudian di sini ada modal sumbangan.
Jadi modal sumbangan merupakan modal yang diperoleh perusahaan dari sumbangan masyarakat. Bentuk dan jenis sumbangan yang diberikan masyarakat tersebut dapat berupa yang pertama, sumbangan dalam bentuk perolehan kembali saham termasuk selisih antara nilai tercatat dengan nilai jual apabila saham tersebut dijual. Dan yang kedua, sumbangan dalam bentuk pemberian aset. Bentuk dan jenis sumbangan tersebut akan mengaruh ke posisi dalam neraca. Kemudian masyarakat atau pemegang saham memiliki tujuan tertentu atau khusus dengan memberikan sumbangan kepada perusahaan dalam berbagai cara. Salah satunya yakni dengan memberikan saham yang dimilikinya. Bagi perusahaan, sumbangan tersebut merupakan perolehan kembali saham yang beredar dan dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya. Sumbangan dalam bentuk perolehan kembali saham yang berasal dari pemegang saham dicatat dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun ekuitas yang berasal dari sumbangan. Dan kemudian apabila perusahaan menerima sumbangan berupa aset dari masyarakat, misalnya tanah, gedung, ataupun kas, perusahaan perlu mencatatnya dengan mendebit akun aset yang bersangkutan dan mengkredit akun modal sumbangan Adanya sumbangan aset masyarakat akan mengakibatkan bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas dalam neraca. Saldo laba atau disebut dengan retained earnings. Jadi saldo laba adalah laba neto yang ditahan oleh perusahaan dan belum dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Saldo laba terdiri dari laba neto tahun berjalan dan laba neto tahun sebelumnya, serta dividen periode berjalan. Besarnya saldo laba pada awal periode akuntansi merupakan akumulasi dari saldo laba neto tahun sebelumnya atau periode yang lalu, yang masih tersisa setelah dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau dividen tunai maupun dividen saham. Kemudian selama periode berjalan, laba neto diperoleh perusahaan merupakan komponen yang menambah saldo laba dan ditutup ke akun saldo laba melalui proses penutupan dengan mencatat di kolom debit akun ikhtisar laba rugi dan di kolom kredit akun saldo laba. Kemudian pada akhir periode, besarnya saldo laba dapat dihitung melalui penjumlahan antara besarnya saldo laba awal periode dengan saldo laba periode berjalan. Apabila tahun berjalan mengalami rugi neto, rugi tersebut akan menyebabkan saldo laba mengalami mengalami defisit, dan pada akhirnya akan mengurangi besarnya saldo laba pada awal periode. Selanjutnya, pelaporan ekuitas perusahaan perseroan. Jadi, secara garis besar, ekuitas terdiri dari modal sektor, saldo laba, dan saham treasure. Jadi, komponen dari modal sektor adalah modal saham atau saham preferen dan saham biasa, dan tambahan modal saham
tambahan modal disetor adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham. Kemudian saldo laba berasal dari perhitungan dan pelaporan saldo laba akhir periode. Sedangkan saham treasury merupakan penarikan saham yang beredar untuk tujuan tertentu. Suatu saat saham tersebut akan dijual kembali di masa yang akan datang. Selisih lebih antara harga jual dengan biaya perolehan saham treasury disebut dengan agio saham treasury. Kemudian saya akan membahas tentang contoh soalnya. Di sini ada PT Karya Maju Sentosa. PT Karya Maju Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan air minum dalam kemasan. Pada tanggal 31 Desember 2015, perusahaan memiliki informasi mengenai ekuitas berhubungan dengan modal saham, saldo laba dan saham treasury. Saham biasa terdiri dari modal dasar atau diotorisasi sebanyak 2 juta lembar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800 lembarnya merupakan saham beredar dengan nilai nominal sebesar Rp500 per lembar. Sehingga jumlah nilai nominal sahamnya menjadi 400 juta dalam kurung 800.000 dikali dengan Rp500, sedangkan harga pasarnya adalah 420 juta, sehingga terjadi agio modal saham biasa sebesar 20 juta. Kemudian 420 juta dikurang dengan 400 juta, modal saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan jumlah nilai sebesar 51 juta. Dan selama penjualan modal saham treasury terdapat agio modal saham treasury sebesar 500.000. Perhitungan dan pelaporan jumlah saldo laba sebesar 35.000, dan berdasarkan informasi tersebut, pelaporan mengenai ekuitas perusahaan perseroan adalah sebagai berikut. Baik, di sini ada ekuitas. Yang pertama, modal pemegang saham, dan yang kedua di sini ada modal saham preferen atau diotorisasi 400.000 lembar, beredar 100.000 lembar. Nilai nominalnya 2.000 per lembar. Modal saham biasa jadi nilai nominalnya itu 2.000 per lembar. Kemudian harganya sebesar 200 juta. Kemudian ada modal saham biasa, modal disetor atau diotorisasi 1 juta lembar, beredar 800.000 lembar, nilai nominalnya sebesar Rp500 per lembar. Dan hasilnya itu Rp400 juta. Kemudian tambahan modal disetor. Jadi agio modal saham preferen tadi sebesar 20 juta dan agio modal saham biasa sebesar 20 juta. Agio saham treasury sebesar 500.000 dan modal sumbangan sebesar 80 juta ditambah 20 juta agio modal saham preferen ditambah dengan agio modal saham biasa, kemudian ditambah dengan agio saham treasury dan ditambah lagi dengan modal sumbangan sehingga hasilnya sebesar 120.500.000. Kemudian 120.500.000 rupiah
ditambah dengan hasil pada modal saham preferen atau ditambah dengan hasil modal saham preferen sebesar 200 juta, kemudian ditambah lagi dengan modal saham biasa atau modal disetor. Jadi jumlah keseluruhannya sebesar 720.500. Jadi total modal yang disetor yaitu sebesar 720.500 rupiah. Kemudian kita akan menambahnya lagi dengan saldo laba. Saldo laba yang saldo labanya tadi sebesar 35 juta, kemudian ditambah dengan total modal disetor tadi sebesar 720.500, sehingga hasilnya 755.500. Jadi total modal disetor dan saldo laba hasilnya itu sebesar 755.500 rupiah. Kemudian ditambah lagi dengan treasure 100.000 lembar dikali 510 rupiah, hasilnya sebesar 51 juta. Kemudian ditambah lagi tadi dengan modal disetor dan dari saldo laba, sehingga hasilnya maksudnya dikurang dengan modal disetor dan saldo laba. Jadi total modal disetor dan saldo laba dikurangi dengan saham treasure, hasilnya menjadi 704.500.000 rupiah. Baik, itulah hasil presentasi yang saya sampaikan tadi mengenai tentang ekuitas pemilik, perorangan, persekutuan, dan perseroan. Jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang pengertian mengenai tentang ekuitas. Saya pamit undur diri apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.